Halo friend, setelah tadi kita kulineran, kita main-main ke Masjid Kudus, naik becak, keliling-keliling. Sekarang kita bingung sebenarnya mau kemana ya. Jadi kayaknya kita putuskan balik ke terminal saja ya. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets die in your eyes are slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Sebelum turun, supir angkot yang mengantarkan saya tadi menunjukkan sudut terminal untuk mencari tempat istirahat atau kamar mandi. Meski sebenarnya terminal Jati Kudus ini menyediakan banyak sekali bangku tempat untuk istirahat, saya nyaris bernostalgia dengan terminal Bato. Karena terminal ini sedari siang terasa sangat sepi. Tetapi menjelang pukul 3 sore, terminal ini mulai didatangi satu persatu oleh bis malam antar kota antar provinsi. Bedanya jika di terminal Bato, perusahaan otobus tidak sampai 10, bahkan tidak sampai 15 ya. Tetapi di sini tampaknya berpuluh-puluh perusahaan otobus melintasi terminal Jati Kudus ini dari pagi sampai tengah malam. Terminal Jati Kudus melayani perusahaan otobus dengan tujuan Jakarta, Bekasi, Bogor sampai ke Merak. Untuk ke timur Surabaya, Malang, bahkan sampai ke Bali. Ternyata terminal Jati Kudus ini benar-benar menyerupai seperti terminal bis Bato di Banda Aceh. Selain diisi dengan bus-bus kelas premium, terminal ini cukup bersih dan sangat aman seperti di terminal Bato. Saya sangat menikmati berkeliling terminal Jati di malam hari ini. Tidak ada rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Bahkan beberapa agen yang saya tanyai menawarkan tiket dengan sangat ramah. Ini main Nusantara yang kemarin itu kita naikin kan friend-nya. Dia datang dari terminal Cicahem ke Pajajaran Loket. Awak pikir malam ini dia ke Bandung, ternyata enggak. Awak baru tahu friend kalau terminal Kudus ini ternyata jadi terminal transit, macam di Solo ya kan. Jadi kalau yang mau ke Bukit Tinggi, mau ke Padang, transitnya di sini. Seperti kalau pelanggan-pelanggan dari Jepara, dari Lasem, dari Bojonegoro, dia mau berangkat ke Jakarta, Bekasi, Bogor, Merak, disinilah ditransitkan semua. Jadi nanti setiap PO itu akan menunggu pelanggan-pelanggannya berkumpul semua di terminal Jati, baru berangkatlah mereka semua. Jadi friend, sebelum awak ke Kudus ini friend, awak ini ada komen-komen ya di beberapa akun YouTube kawan-kawan yang hunting base di Kudus. Dapatlah satu akun Bang Emil ini. Jadi awak nanya lah kondisi di Kudus seperti apa. Jadi kata Bang Emil ini, datang aja Bang, kondisinya aman kok di sini, kata dia. Sebenarnya awak itu udah lama ya friend pengen main-main kemari, tapi cuman lah ya tantangan hidup sebagai manusia. Karena menurut awak friend, manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama punya uang, punya waktu. Yang kedua, punya uang, nggak punya waktu. Yang ketiga, friend, nggak punya uang, tapi punya waktu dia. Nah, sialnya awak ini masuk kategori yang keempat, friend. Nggak punya uang, nggak punya waktu, cemana lah ya kan. Tapi namanya hidup ya, friend. Yang penting dinikmati, disyukuri ya, friend.
Yang penting tetap semangat, bekerja keras, berdoa, giat dan tekun. Karena di luar sana, friend, masih banyak orang yang nggak ngapa-ngapain, tapi banyak uangnya. Percaya nggak kalian? Cobalah kalian bayangin, ada ini aja suka kali sama bis. Masa kalian enggak ya kan? Dia selalu aja ngerekam pakai HP ya kan. Jadi soal hobi nih, friend, bukan soal alat ya. Yang penting niat. Nggak usah paten-paten kali lah. Pakai aja apa yang ada, apa yang kita punya. Namamu siapa? Siap, Siam. siap. Awak kayaknya salah dengar ya, friend. Namanya Siam atau Siap ya? Kalian yang tahu bisa komen di bawah, friend ya. Siapa namanya? Segan kali mau kutanya lagi. Awak jadi teringat petua dari Bang Rahmat Nur Lubis di Medan sana ya. Jadi kalau hobi itu membuat kalian miskin, friend, itu ada yang salah dari hobi kalian. Jadi kalian udah bisa kalian tinggalkan hobi kalian kalau bikin hidup kalian makin miskin ya kan, friend. Maaf ya, friend, kalau videonya jadi panjang-panjang. Jadi sedap kali memang ku tengok Terminal Kudus Jati nih. Bosnya pun paten-paten. Ini macam tingkat nggak ini atau sleeper ini nggak? Sedap kali ya kan. Kesini sama siapa? Sama itu, Sendiri? Abi. Eh? Sama teman? Enggak, sama orang tua. Oh, orang tua. Seneng ya ngambil-ngambil foto bis gini? Iya. Oh, punya akun YouTube nggak? Nggak punya, bikin dong. Sekolah kelas berapa? Enam. Kelas 6 ya. Di SD mana? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, bukan tinggal di sini. Oh, lagi liburan ya? Ariantonya meluncur ya, friend. Dari tadi awak tengok banyak kali Arianto masuk Terminal Kudus ini. Itu di pojok sebelah kanan itu masih ada 4 atau 5 unit lagi belum gerak dia. Nah, ini dia lagi gerak nih, friend. Arianto lagi ya kan. Belakangnya ini ada Sahala, tapi ini kayaknya nggak yang ke Bandung ini Jakarta punya kayaknya nih ya. Karena semalam yang kita tengok di Cicahem itu kan dia warna merah putih liverinya ya kan. Kalau kayak gini meriahnya Terminal Kudus ini, apa nggak betah lama-lama di sini ya kan? Malah yang ada awak jadi malas gerak. Saya ingat awak dulu ini namanya Santika ya, friend ya. Sekarang udah jadi New Santika. Ini apakah Santika Reborn atau gimana kelanjutannya? Nggak tahu juga awak. Kalian yang tahu-tahu kayak mana sejarahnya New Santika ini, komen-komen lah di bawah ya, friend ya. Biar awak tambah-tambah juga informasi ya kan. Bejo, meluncur ya. Ini bacanya cemana, friend? Bejo atau bejo? Bingung awak. Bejo aja awak bilang ya kan. Wih, cantik kali liverinya ini. Ada les-les oranye, kuning, hitam, macam Jerman-Jerman di bendera Padang itu ya kan. Terus tingkahnya atret mundur, friend. Ini tengok platnya K itu Kudus ya kan. Ini kayaknya asli bus-bus Muriaan ini kalau platnya masih K ini. Kalian pernah tengok nggak merek Maxalmina ini? Awak kayak nggak heran ya. Ini kayaknya dulu banyak ada nempel di truk-truk gitu ya. Ini Jepara Cilacap juga kayaknya pernah ada Maxalmina ini ya kan? Betul nggak ya?
datang Arianto. Ini belum sampai jam 8 ya, friend, tapi terminal Kudus sudah mulai sepi. Ini 2 unit Santika ini sudah berangkat, sudah gerak ya. Di sayap yang sebelah kanan itu sudah kosong, nggak ada lagi bis yang parkir. Tapi di sudut-sudut yang paling kanan lagi itu masih ada itu. Yang kiri ini ada beberapa, mundur juga dia, berangkatlah gerak. Mungkin sepi lah ya. Kan kalau bedanya kita di terminal Bato itu ya, friend, bus-bus premium itu berangkat jam 8, jam 9. Jadi kalau kita setengah 9 di terminal itu ya masih ada lah bis yang kita tengok-tengok itu. Ini di sini di sayap sebelah kiri ini sudah sepi ya, sudah kosong ini. Kalau berangkatnya bisa barengan gini, kayaknya nanti jalan pasti seru banget ini ya, friend ya. Tengok ya, kios-kios ini agen bis ya, friend, sudah mulai kosong, satu-satu sudah mulai berangkat, kios-kiosnya sudah pada tutup. Karena kenapa, friend? Karena bis-bisnya itu unitnya sudah berangkat semua. Jadi mereka juga nggak mungkin jual tiket ya kan, kalau bisnya sudah nggak ada. Sekarang ini, friend, jam 19.57 ya, hampir jam 8 malam. Posisinya ini malam minggu ya, tapi rata-rata sewanya itu tadi penuh-penuh ya, rame-rame. Tadi siang sempat nanyain ke beberapa loket juga, mereka sudah nggak jual bangku lagi, friend. Karena memang ya pelanggannya memang unik, memang Muriaan ini ya, selalu rame dan punya pelanggan tetap. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama beberapa pelanggan yang mau berangkat. Jadi mereka ini sebenarnya bukan hanya soal harga ya, friend ya. Fasilitas pelayanan itu mereka jadi pilihan utama. Jadi kadang-kadang harga mahal itu sama mereka nggak jadi masalah kalau warga Muriaan ini. Bahkan kadang dibandingkan sama pesaingnya lebih mahal juga, ya mereka tetap naik. Contohnya nih kayak Haryanto yang Bandung ini, tiketnya 250 itu ya ada aja pelanggan ya gitu. Sementara di pesaing lainnya itu kan nggak sampai 200 itu juga ada gitu. Terus faktor lain juga, friend, yang jadi penentu di sini itu ada juga tadi pelanggan-pelanggan yang tetap milihnya itu kayak awal inilah, sengaja cari yang bus berangkat paling terakhir gitu. Karena kenapa? Mereka masih ada kerjaan lain yang baru bisa berangkat dari rumah itu setelah jam 8 malam, friend. Jadi sengaja memang ambil trip-trip terakhir ya kan, supaya ya kesibukannya di rumah itu bisa diselesaikan dulu gitu, baru dia berangkat gitu kan. Jadi kan ini banyak kali pilihannya. Jadi ya yang diuntungkan sebenarnya masyarakat ya. Kalau banyak pilihan kayak gini, kita bisa milih mana yang paling bagus, mana yang paling murah, mana yang berangkat paling malam kan gitu kan. Enak kali ya kan. Ya. Ini yang awak suka dari terminal Kudus ini kan. Agen-agen loket-loket bis itu dia jualan cemilan, friend. Tadi ini awak makan lontong, enak kali lontongnya tuh sebelah kanan itu. Terus ada bala-bala atau apa, bakwan itu. Terus ada sate ininya lah, apa, telur puyuh ya kan. Ini enak kali kurasa memang. Jadi kalau yang belum makan ya bisa lah, cukup untuk ganjal-ganjal perut ya kan. Ini awak di loketnya Mujijaya, friend ya. Penjualan tiketnya sudah pakai print-printan seperti ini, canggih kali mereka ya kan. Sebenarnya awak tadinya nggak kepikiran mau naik Mujijaya ini, cuma karena mereka lah yang berangkat paling akhir. Ya udahlah awak pesan, awak WhatsApp si mbak yang jual tiket, terus janjian awak malam ini awak bayar tiketnya langsung di loket, boleh pula ya kan. Ya udahlah, jadilah. Mujijaya yang mau awak naikin ini belum datang, friend. Katanya datangnya nanti dari Jepara ya, tapi awak nggak tahu juga datang dari mana aslinya. Tapi di sini masih ada 3 unit Haryanto ya, friend. Ternyata mereka ini masih nunggu langsiran 1 unit dari Lasem. Tinggal 3, friend. 1, 2 di belakang sana 021 Haryanto ya. Kosong. Kita sambil nunggu Mujijaya nanti ya buat berangkat. Padahal masih malam ya, friend, tapi terminal langsung dibersihkan sama petugas penyapu kebersihan. Mantap kali memang terminal ini kurasa lah. Akhirnya Haryantonya berangkat, friend. Semua unitnya sudah siap, ready. Wah, ternyata ke sana parkir dia tuh.
Ternyata masih ada unit lain yang masuk ke terminal Kudus ya, friend. Ini bus Kencana, ini kalau nggak salah rutenya ke Merak nih. Double decker shipping ini memang, kinclong banget. Tapi dia nggak lama aja, friend. Masuk, naikin sewa, langsung berangkat, gas. Kayaknya ini akan menjadi mobil 5 terakhir sepertinya ya setelah tadi Haryanto ini. Suka kali ya memang awak kalau ada livery bus ini yang warnanya nyentrik pink kayak gini ya. Dulu kalau di Aceh itu ada Royal Autobus ya, friend ya. Warnanya liverynya pink. Itu mantap kali tuh. Ternyata masih ada 1 unit Bejo yang masuk ke dalam terminal Kudus ya, friend. Dan ada 1 unit lagi Bejo yang masuk. Sepertinya di sini nanti mau ada transitan ya, friend ya. Apa ini curiga mobil yang baru datang dari Jakarta apa ya? Tapi ya nggak tahu juga ya. Karena rata-rata katanya di Kudus ini ada mobil yang putar balik ya. Dari putar balik itu, friend, pagi dari Jakarta, malam berangkat lagi dari Kudus. Dan sepertinya Mujijaya yang akan kita naik ini sudah datang ya, friend. Oke, friend, kita siap-siap dulu. Sampai ketemu lagi, sampai bertemu lagi di perjalanan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap banyak uang, jaga kesehatan. Jangan lupa sedekah, friend.